Ternyata gak main-main urusan fatherless ini. Jangan-jangan suami kita pun merasakan fatherless itu, minta libatkan, dipaksa tipis-tipis, dikit-dikit buka pembicaraan. Walaupun ayah, namanya juga ayah, ngejawabnya pendek-pendek. Jangan putus asa. Kalau dia jawabnya pendek, tanya lagi. Lama-lama juga makin panjang tuh obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, apa kabar hati hari ini? Bahagia? Mesti bahagia ya. Hari ini datang lagi di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Ternyata memang masalah fatherless ini begitu memegang peranan penting bagi pertumbuhan anak perempuan, atau memang jika suami kita ternyata tidak melakukan peran aktifnya setiap tahap tumbuh kembang buah hati kita. Karena ayah biologis tentu berbeda dengan ayah yang ikut serta aktif untuk perkembangan psikologis anaknya. Moms termasuk yang mana? Ayahnya atau suaminya? Kalau begitu, hari ini kita bahas ya di Katanas. Ternyata gak main-main urusan fatherless ini. Bagi anak perempuan yang tidak merasakan peran aktif seorang ayah dalam kehidupan sejak kecil, ternyata dampaknya terlihat sekali. Pada saat dewasa, sosialisasinya begitu tidak baik dan memiliki kepercayaan diri yang rendah, malu, diajak bicara mengenai ayah bungkam, dan anak perempuan yang ternyata tidak ada ayah yang ikut aktif dalam perkembangan psikologis, dia akan rentan sekali untuk virus-virus pergaulan yang merusak hidupnya. Untuk itu, apa yang mesti kita lakukan? Satu-satu ya, kalau misalnya suami kita yang ternyata melakukan tindakan fatherless itu tidak memegang peranan penting dalam setiap perkembangan dan tumbuh psikologis anak kita, ada yang bisa dilakukan. Yang pertama, moms, ajak suami tercinta untuk berdamai dengan masa lalunya. Jangan lupa, jangan-jangan suami kita pun merasakan fatherless itu, sehingga tidak ada contoh dan teladan baik yang bisa diikuti. Untuk itu kita mesti berbesar hati, mengajaknya untuk memaafkan masa lalu. Sehingga akan timbul rasa syukur. Mungkin dengan rasa bersyukur itu akan memunculkan sisi-sisi kebaikan ayahnya dulu. Walaupun tidak banyak, masa sih 1-2 gak ada? Pasti ada. Cuman selama ini tertutup dengan rasa marah. Yang kedua, selalu libatkan suami kita setiap kegiatan buah hati. Seperti apa? Ambil rapot. Coba aja bilang, hari ini aku gak bisa nih ke sekolah anak buat ambil rapot. Kamu aja ya sayang, biarin aja. Suruh, minta, libatkan, dipaksa tipis-tipis suami kita untuk selalu ada dalam kegiatan. Dan biarkan sang suami tercinta untuk memutuskan mau melakukan aktivitas apa hari ini. Misalnya pergi makan, jangan kita yang memutuskan. Biarkan sang suami yang memutuskan mau makan di mana. Sehingga buah hati akan melihat bahwa ayahnya berperan dalam kegiatan hari itu dan di setiap harinya. Kalau misalnya moms sebagai seorang anak yang merasakan fatherless tersebut, ada yang bisa dilakukan. Kalau ayah kita masih ada, maka yang mesti dilakukan, buatkan makanan atau minuman kesukaan ayah. Karena ternyata
obrolan enak jika melalui perut yang nyaman. Yang kedua, temani hobi ayah. Ayah sukanya apa? Misalnya suka ke pasar burung pramuka, itu sih bapak saya. Ikutin aja. Padahal nggak suka saya ke sana. 1 sumpek, 2 becek. Tapi demi bisa ngobrol dengan ayah, saya melakukan itu. Karena dengan mengikuti kegiatan dan hobi ayah, mulai terbuka pelan-pelan. Hati yang terbuka dan akhirnya hangat dalam pembicaraan selanjutnya. Yang ketiga adalah temani ayah kita buat nonton. Nonton apa aja. Nonton TV boleh, nonton bioskop ayo, atau tontonan sosial media di internet. Kemudian bahas deh, dikit-dikit buka pembicaraan. Walaupun ayah, namanya juga ayah, ngejawabnya pendek-pendek. Jangan putus asa. Kalau dia jawabnya pendek, tanya lagi. Lama-lama juga makin panjang tuh obrolan. Pernah banget, jadi apalagi waktu zaman pandemi ya, itu dimana anak baru lahir, kemudian kita kan harus WFH. Jadi disitulah kita sosoknya ada di rumah, tapi nggak lengkap untuk anak gitu. Jadi tumbuh kembang anak tuh banyak yang terlewat. Misalnya dari hal-hal yang dia baru bisa pertama kali jalan, berdiri gitu ya, terus kemudian pertama kali dia bisa makan sendiri, itu banyak yang hilang. Jadi kadang-kadang pas begitu keluar kamar gitu ya, ngeliat anak udah bisa seperti ini. Terus kemudian lahir anak kedua, kondisi agak sedikit berubah di mana sudah mulai ke kantor gitu ya, dan ini juga tumbuh kembang anak tuh juga lumayan banyak yang terlewat. Kemudian juga kayak sekarang anak-anak sudah di usia 4 tahun dan 2 tahun tuh momen yang kaget adalah ketika ngeliat anak yang pertama itu dia ternyata sudah bisa naik sepeda, dan saya nggak pernah ngajarin itu, ternyata dia belajar dari temennya. Itu agak sedih sih ngeliatnya. Saya punya prinsip dan mencoba untuk tetap dengan prinsip saya, di mana begitu saya sampai rumah itu saya bukan mematikan sih, saya menjauhi perangkat-perangkat seluler khususnya ya. Jadi untuk meminimalisir kontak dari luar gitu, sampai nanti misalnya ada sesuatu hal yang penting, ada telepon baru saya angkat. Dan itu tujuannya adalah begitu saya pulang ke rumah, saya ada dan hadir untuk keluarga, di mana saya punya waktu sekitar 2 jam, itu pun kalau anak-anak belum tidur, itu waktu untuk bermain dengan anak-anak. Itu meskipun saya rasa juga itu waktu yang tidak cukup banyak gitu ya, untuk bermain sama anak-anak. Saya juga selalu menyempatkan diri sebelum berangkat kerja itu saya bisa mandiin anak-anak, saya bisa nyiapin pakaiannya mereka gitu. Jadi memang paginya saya masih bisa ngurus anak supaya bisa ada bonding dengan anak. Dan kemudian saya coba menebusnya juga dengan di akhir pekan gitu, saya semaksimal mungkin saya habiskan waktu bersama keluarga, bersama anak gitu ya, supaya mereka bisa main kemanapun mereka mau. Moms, fatherless itu memang menimbulkan luka psikologis yang cukup panjang. Kita memang tidak bisa memilih dari keluarga yang seperti apa kita dilahirkan. Akan tetapi, kita bisa menentukan sikap saat melangkah di masa depan. Dimulai dengan menyembuhkan luka tersebut. Selanjutnya, lakukan segala sesuatu aktivitas dengan cara yang sederhana, romantis, dan penuh cinta. Ternyata untuk bisa memunculkan rasa syukur tidak bisa kalau kita tidak memaafkan apa yang sudah terjadi. Ketika kita punya aib, maka orang lain berhak untuk punya masa depan. Kalau misalnya ayah kita pernah melukai, maka jangan lupa masih ada masa depan yang bisa dirajut sebelum waktu untuk bersama telah selesai.